nekat menembak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS Kepala Desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Betang 2, Kabupaten Kuala Timur ini uh, bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan yang saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena juga cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Uh, Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8.
Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Kan ada ini ya. Kalau kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ribut tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus?
masuk kamar itu ya? Ke kamar. Ambil senjata itu. Belum dulu Pak, aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas-berangkas tadi. Nah dari itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya Pak. Kades mana? Dari Bang Rejo, PJ ya? DJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau akan berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Kau tinggalkan senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak Pak, 1 menit aku lari Pak. Dan kau berlari nyimpan Ah, habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan Pak. Di dengkul? Iya, betul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau nyesal? Ditanya kau Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, ngapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ketemu mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Soal apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa Pak. sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa. Iya. Belum berkeluarga. Belum. Selatan nekat menembak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena
juga cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepri Leleuri, pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338
340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa nih? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa, Bang? Senjatanya senjata rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal sempi dari mana Pak? Kalau asal sempi gitu. Asal sempi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas sempi dari ayah almarhum. Ya, untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Duku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut.
Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana, Pak? Statusnya, Pak? Status korban, Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan, Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan undang-undang darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana, Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga, Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat sore, Koirul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Koirul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS
PJS Kepala Desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Betang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun Rejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gani Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Kutai Timur, KBP Kepil Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali.
Benar, kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di apa namanya desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu Pak? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Nah, untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu rekan Siska.
Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata rakitan jenis revolver dengan peluru
ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin, itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan gitu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat
kolam disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat bertugas kembali. Benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa nih? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Nah, untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat sore, Koirul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Koirul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20
di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi DP yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gani Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan
yang terjadi di apa namanya Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu di korban ibunya dan ibunya tidak memberikan sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu Pak? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri?
Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Aku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo. Ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa nih? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Siapa? Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan
yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga, Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Untuk menghabisi ibunya sendiri. Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal
sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo. Ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Siapa? Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Nah, untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat sore, Koirul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Koirul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan
pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi Kepala Desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepil Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Bangun Desa Rejo. Bangun Rejo,
pada waktunya itu sekitar pukul 14. Diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana, Pak? Statusnya, Pak? Status korban, Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan, Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana, Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris berbahasa. Percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik
ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas
bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga, Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal
sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Aku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu di korban ibunya dan ibunya tidak memberikan sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa nih? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjata jenis rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu Pak? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat sore, Koirul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Koirul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Aku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan
pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi Pak Desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gani Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Bangun Desa Rejo. Bangun Rejo
ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu Pak? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Ya, untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok,
pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa nih? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin
itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Nah, untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga, Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena juga cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya.
Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Aku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di apa namanya Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi kita? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menembak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat sore, Koirul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Koirul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Aku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya
hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gani Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini kan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Bangun Desa Rejo. Bangun Rejo,
ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin, itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok,
pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjata jenis rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin
itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga, Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya.
Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepala Leori, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi kita. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat sore, Koirul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Koirul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya
hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Bangun Desa Rejo. Bangun Rejo,
ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjata jenis rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin, itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena juga cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian
pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu di korban ibunya dan ibunya tidak memberikan sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa nih? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Yang asal senpi gitu Pak? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan
untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan
ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Aku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa nih? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan di pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menembak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat sore, Koirul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Koirul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Aku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi
yang saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi Kepala Desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gani Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga
pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu Pak? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol
rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam rangkas tersebut lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Aku Timur, KBP Kepala Leuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Ya, untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum.
dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga. Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal.
Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Aku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Nah, untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes Nekat menembak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat sore, Koirul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Koirul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Aku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban
dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi Kepala Desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gani Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.